rasulahu liyusiru ala dini kulli wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa kembali lanjutkan kajian kita telah kitab Mafahim Siyasiyah li Tahrir, masih membahas tentang permasalahan besar politik dunia, masih membahas tentang konstelasi negara adidaya. Saat ini kita membahas tentang anak benua India ya, Asia Selatan. Eh, ya mudah-mudahan kita bisa tuntaskan malam ini. Ya panjang-panjang soalnya. Kalau enggak ya mungkin kita lanjutkan di depan. Dan nanti kita lihat waktunya ya. Baik, sebelum kita lanjut apa yang ada di kitab ya, minggu lalu saya sampaikan eh, tentang kenapa eh, terjadi pemisahan ya antara India dan Pakistan dan Bangladesh. Ini penting kita pahami karena memang bicara tentang India itu bicara eh, antara India dan Pakistan saja gitu ya. Negara-negara lain yang ada di Asia Selatan, apa namanya? Ada Sri Lanka, ada Nepal, Bhutan, ya, ada Maldives, Bangladesh, ya. Itu tidak signifikan ya dibahas ya tidak sama sekali disinggung di kitab ini dan juga dalam konstelasi politik internasional itu juga tidak terlalu signifikan. Kalaupun ada mungkin Bangladesh ya sebagai salah satu negeri Muslim dengan penduduk padat ya dan juga geliat dakwah berkembang di sana. Tapi di kitab ini tidak disinggung ya. Karena memang sampai tahun 2004 ya kitab ini dibuat memang Bangladesh belum belum muncul kiprahnya dalam dunia internasional. Ya. Kalaupun muncul ya masalahnya aja, ya. Masalah kependudukan, masalah banjir gitu ya. Seperti itu. Jadi dua negara yang kalau disebut negara core ya, negara inti di Asia Selatan atau di anak benua India ini, itu adalah India dan Pakistan. Dan kemunculan India Pakistan ini bermula dari apa yang disebut sebagai Indian Problem ya, tahun 1947 ya, ketika memang pasca Perang Dunia Kedua, Inggris eh, mengalami kesulitan untuk mengelola negara-negara kolonial dia ya di overseas, salah satunya adalah di anak benua. Kalau di daerah lain kayak Australia gitu ya, kemudian Selandia Baru, Kanada ya, itu mungkin masih bisa terhandle lah oleh Inggris. Tapi karena memang di anak benua ini selain penduduknya banyak dan juga masalahnya kompleks ya, maka memang tidak mudah Inggris kemudian bisa eh, mengurusi anak benua India sebagai negara kolonial dia. Nah, makanya kemudian terjadilah langkah-langkah Inggris yang kemudian dikenal sebagai Indian Problems. Jadi mungkin pertanyaannya kenapa Inggris itu eh, memutuskan meninggalkan India. Jadi kalau negara kolonial lain kan Inggris tetap pelihara ya. Kayak tadi ya, Australia, Selandia Baru, Kanada itu sampai sekarang masih dipelihara oleh Inggris. Dia masih punya gubernur jenderal Inggris di negara-negara tersebut sampai sekarang. Walaupun mereka seolah-olah negara merdeka ya. Malaysia, Brunei, Singapura itu kemudian diasuh dan kemudian dimerdekakan. Tapi kalau untuk India, Inggris itu dia dia tinggalkan. Memang ini tidak lepas dari tadi yang saya sampaikan bahwa ada gerakan politik di India sana,
India yang dimaksud masih gabung ya, India, Pakistan, Bangladesh ya, Sri Lanka. Eh, dan mereka memang juga menuntut adanya kemerdekaan. Jadi memang agak agak langka ya. Jajahan Inggris itu menuntut kemerdekaan gitu. Karena mereka kan kalau saya sering mengistilahkan ke mahasiswa itu dijajah dengan baik dan benar gitu ya. Nyaman dijajah Inggris itu ya. Malaysia itu kan nyaman. Kalau kita Belanda itu kan kita lawan ya. Tapi ketika Inggris menjajah Melayu itu ya mereka menjajah dengan cara-cara yang akhirnya diterima gitu. Nah, tetapi untuk case di India sana karena tadi memang secara eh, secara problem itu sangat kompleks, muncul juga gerakan perlawanan di India. Mungkin kita mengenal Mahatma Gandhi ya, kemudian nanti ada Jawaharlal Nehru gitu ya. Termasuk juga ada Ali Jinnah yang kemudian itu nanti eh, menjadi pendiri Pakistan ya. Awalnya mereka sama-sama bergerak di wilayahnya masing-masing untuk menginginkan kemerdekaan dari Inggris gitu. Nah, itu satu hal ya. Jadi memang ada gerakan kemerdekaan yang ada di India sana. Tapi di sisi lain tadi Inggris pun nggak mau pusing gitu ya. Setelah dia walaupun menang di Perang Dunia Kedua, tapi eh, energi yang atau sumber daya yang terkuras di Perang Dunia Kedua ini membuat dia harus ya memilih untuk melepaskan atau meninggalkan India gitu. Nah ini eh, ketika Inggris masih menjajah India ya. Jadi memang Inggris itu sama juga seperti di Melayu ya, eh, menjadikan raja-raja setempat gitu ya, atau sultan-sultan setempat ya, atau penguasa-penguasa lokal itu mereka berkuasa. Tetapi di wilayah yang kemudian Inggris bisa kuasai secara langsung, nah itu juga Inggris lakukan gitu ya. Nah, yang warnanya merah ini di peta ini ya, itu adalah wilayah yang dikontrol oleh Inggris secara langsung. Apa Nah, Ted? Belum nyala Ted. apanya? Petanya. Iya. Sebentar. Belum tampil. Saya share ulang ya. Share. Sudah muncul? Alhamdulillah Ted. Sudah ya. Nah, ini yang tadi yang saya cerita tentang kenapa Inggris meninggalkan Belanda ya. Belanda. Di Belanda sih. Belum malam pada. India. Baik, nah ini yang merah ini yang dikontrol oleh Inggris secara langsung ya. Tapi yang kuning di situ disebut sebagai native states and territories ya. Jadi ada negara-negara lokal gitu ya, yang tentu mereka juga berada di bawah kendali Inggris ya. Jadi otonom lah. Kayak model di Malaysia itu kan kalau Sabah, Sarawak itu kan dikendalikan Inggris ya. Tapi di Semenanjung Malaya, makanya ada kerajaan-kerajaan ya, mulai dari Kedah, Johor, apalagi eh, Negeri Sembilan macam-macam ya. Di Malaysia itu ada kurang lebih 12 kerajaan. Nah, itu mereka di apa dibiarkan tetap berkuasa. Nah, di India juga kurang lebih sama caranya. Nah, yang warnanya merah itu dikuasai oleh Inggris secara langsung. Yang warnanya kuning itu adalah kerajaan-kerajaan setempat yang mereka tunduk dalam kontrol Inggris. Ya. Eh, di sini ada kerajaan-kerajaan Islam ya, dan juga ada juga kerajaan-kerajaan Hindu gitu. Yang awalnya itu tersebar ya. Nah, ini kalau dilihat dari ini sensus ya di
di Belanda, di kok Belanda terus. Tadi cerita dan teman pergi ke Belanda jadi ingatnya Belanda terus. Eh, Agama ya, yang warnanya hijau ini Muslim. Ya, memang Muslim ini ada di dulu belum ada namanya Pakistan ya, adanya di Punjab, di Baluchistan, kemudian di Sindh ya, sama Kashmir ya. Kashmir itu daerah Punjab. Nah, kemudian juga di daerah Assam atau daerah Bengal ya, yang nanti jadi Bangladesh gitu. Nah, sedangkan yang mayoritas Hindu itu yang memang secara umum di keseluruhan benua India. Nah, yang warnanya kuning itu yang nanti menjadi negara sendiri ya, jadi Burma atau Myanmar. Itu yang agamanya Buddha seperti itu. Nah, ini kalau dilihat dari prosentase ya. Jadi yang tadi walaupun tadi mayoritas di peta sebelumnya ya ada agama Islam, Hindu dan Buddha, tapi kalau misalkan dari prosentasenya itu yang lebih dari 80% beragama Hindu itu yang merah ya. Nah, sedangkan yang agak muda, merah muda, nah itu ada hanya 40 sampai 80%. Bahkan ada juga yang tidak terlalu banyak. Walaupun tadi kayak di Assam ya, di Bengal itu dia mayoritas Muslim, tapi juga ada Hindunya. Termasuk di daerah yang sekarang jadi Pakistan, itu ada Muslim tapi juga ada Hindunya, walaupun di bawah 40% gitu. Nah, itulah. Nah, sebaliknya kalau Muslim, jadi Muslim itu juga tersebar. Jadi yang merah-merah tadi itu tidak mayoritas Hindu, tapi juga ada Muslim-Muslimnya di sana. Sampai ya 10 sampai 20% ya. Yang hijau itu yang di atas 75%, kemudian yang agak kuning itu ya 5 sampai 50%. Jadi makanya juga di daerah India sekarang ini juga ada Muslim-Muslimnya juga gitu. Nah, yang agama Buddha itu memang terkonsentrasi di yang sekarang jadi Myanmar. Kemudian agama Sikh ya, itu juga hanya sedikit ya di daerah Punjab ya, daerah Kashmir ya sebagian. Kemudian juga ada agama Jain ya. Ini juga di beberapa tempat. Nah, ketika Inggris meninggalkan India, ngomong Belanda lagi, itu maka kemudian eh, apa namanya kerajaan-kerajaan ini kan ini peta peta lama ya, peta tahun 47, 4 Juni 47. Di situ ada jumlah orang, eh, penduduk. Jadi ada jumlah penduduk, ada angka-angka di situ. Nah, yang di situ kemudian ada yang sudah menyatakan sebagai wilayah Hindustan ya, yang warnanya gelap, ya, abu-abu. Terus yang di arsir-arsir itu dia masih belum terklasifikasi bahwa dia itu mau ke Hindu atau ke Islam gitu. Nah, sedangkan yang garis miring atau yang putih itu daerah Muslim gitu. Uh, Nah, sebenarnya ada beberapa gagasan ketika apa namanya eh, partisi India ini, gitu ya. Ada yang memang yang paling atas itu dari idenya Ahmad Ali ya. Rahmat Ali itu eh, ada dua, negeri Muslim sama negeri India. Itu berdasarkan komposisi jumlah penduduk ya. Eh, Kemudian juga dibagi tiga, India, Pakistan, dan Bangladesh. Ya. Kemudian juga Bangladesh masih gabung dengan Pakistan. Tapi ada juga yang membaginya berdasarkan Hindunya, ya, etniknya, ya, dan seterusnya. Ini ide-ide yang berkembang pada saat itu, gitu. Atau tetap memang eh, dikendalikan oleh Inggris, ya. Jadi tidak ada pemisahan dan Inggris jangan pergi seperti itu. Nah, ini sebelum pemisahan ya. Jadi memang
Ini peta yang tadi ya kurang lebih sama. Jadi ini kerajaan-kerajaan yang dikuasai oleh masing-masing pemerintah lokal yang warnanya merah, sedangkan yang kuning itu yang dikontrol langsung eh, oleh Inggris. Jadi seperti itu. Nah, tadi Rahmat Ali, ya, peta yang tadi Nak 9 itu kan merancang bahwa sebenarnya di India itu kurang lebih ada kemungkinan 12 wilayah Muslim, teritori Muslim yang nanti akan gabung dengan Pakistan. Gitu ya. Jadi tidak seperti yang sekarang gitu ya. Ada yang Haidarstan gitu ya, nomor 3, ada nomor 2 ada Muinistan, nomor 6 ada Siddiqistan gitu ya. Itu berdasarkan suku-suku dan kerajaan-kerajaan lokal yang memang berkuasa di sana. Yang memang itu adalah mayoritas Muslim ya di tengah komunitas Hindu gitu. Sesuai dengan apa demografinya gitu. Ini juga kurang lebih sama ya peta yang sebelah. Karena memang yang Muslim dan Hindu itu di daerah India itu masih tercampur gitu. Nah, lalu apa yang terjadi ketika akhirnya kemudian ditinggalkan oleh Inggris ya? eh, Ternyata ya tidak semudah ditulis dalam kertas gitu ya. Akhirnya kemudian Inggris itu membiarkan wilayah India itu mereka apa, menentukan nasibnya sendiri gitu. Sehingga kerajaan-kerajaan yang yang wilayah Inggris itu kan dia tinggalkan. Nah, wilayah-wilayah yang kemudian dia ada kerajaan lokal itu akhirnya mereka mengumpul sesuai dengan agama gitu. Sehingga muncullah pergerakan dari orang-orang Hindu ya dari wilayah yang sekarang jadi Pakistan, baik barat atau timur ke arah India. Nah, yang Muslim dari arah India ke arah Pakistan dan ke arah Bangladesh. Gitu. Wilayah-wilayah yang awalnya dia kerajaan lokal, kayak Hyderabad gitu ya, itu akhirnya kemudian dianeksasi oleh India. Kemudian Kalat gitu ya, yang ada di wilayah Pakistan itu dianeksasi oleh Pakistan dan seterusnya. Maka ini terjadilah kalau dalam sejarah itu gelombang migrasi besar-besaran ya, hampir 10 juta orang yang sini pindah ke sana, yang sana pindah ke sini gitu ya. Dan itu tentu tidak pasifik ya, tidak damai, ya. Tapi juga terjadi korban. Ya. Kurang lebih 1 juta yang meninggal ya, baik yang Muslim ataupun yang Hindu gitu. Akibat kekisruhan di tahun 47 itu. Gitu. Ini yang luar biasa terjadi eh, pada di India ya pada saat itu. Jadi yang agama Hindu dan Sikh itu pindah dari Pakistan ke arah India. Nah, yang Muslim, yang warna hijau ya, itu pindah ke arah Pakistan dan ke arah Bangladesh ya, atau Pakistan Timur seperti itu. Nah, sedangkan wilayah-wilayah yang awalnya independen kayak Goa, Hyderabad gitu ya, nah itu kemudian dianeksasi oleh negara India. Nah, akhirnya muncullah dulu dua negara ya, Pakistan Barat, Pakistan Timur, dan juga India. Nah, Kashmir ini menjadi wilayah yang disengketakan di antara dua negara ini sampai sekarang. Nah, kemarin juga ada kasus di sana. Nah, ini eh, kronologinya ya. Ini Gubernur Jenderal Inggris ya, eh, Mountbatten, dia mengadakan pertemuan dengan perwakilan dari India, eh, Jawaharlal Nehru ya. Ini bapaknya Mahatma Gandhi, Mahatma Gandhi, Indira Gandhi. Jadi koleganya Mahatma Gandhi. Jadi ada yang juga keliru, disangkanya Indira Gandhi itu anaknya Mahatma Gandhi. Padahal Indira Gandhi itu
anaknya Nehru. Ya. Nehru menghormati Gandhi, jadi anaknya dikasih nama Indira Gandhi. Nah, sedangkan Muhammad Ali Jinnah, nah ini yang nanti menjadi apa namanya pendiri negara Pakistan. Jadi mereka tuh sempat membincangkan dulu ya dengan Inggris. Nah, ini gambaran saja ya bagaimana ketika terjadi pemisahan itu migrasi yang besar-besaran ya eh, dari arah Pakistan ke India, dari India ke Pakistan ya, sesuai dengan agamanya masing-masing. Naik kereta seadanya. Karena memang segera ya seperti itu. Nah, termasuk juga di daerah Punjab. Nah, ini yang jadi sengketa sampai sekarang ya, Kashmir itu juga terjadi. Oke ya, itu gambaran eh, problem 1947. Ini suplemen aja sebagai pengetahuan tambahan ya. Kalau kita bicara India, kita harus paham tentang. Baik, kita lanjutkan apa yang ada di kitab ya. Jadi bahwa setelah muncul India dan Pakistan, ya, maka Amerika itu mencegah India dan Pakistan itu berkonflik. Gitu. Walaupun tadi kalau kita lihat dari sisi historis, sebenarnya mereka itu punya potensi konflik yang besar ya. Pertama ya karena memang mereka terpisahkan atas dasar agama Hindu dan Islam. Ya, dan juga ketika muncul kedua negara itu juga dimulai dengan sebuah konflik ya. Sampai 1 juta meninggal gitu ya. Bahkan ini hampir mirip nanti saya bandingkan dengan Palestina dan institusi Zionis ya Yahudi Israel gitu. Itu kok ada miripnya gitu antara walaupun ini dalam skala yang lebih besar ya. Karena memang India itu muncul 47 ya. Israel juga 48 gitu, ya, deket-deket gitu. Termasuk juga beberapa konflik itu hampir berbarengan dengan apa yang terjadi di eh, Israel dan Palestina. Walaupun memang ini hanya istilahnya tuh Pak, koinsiden saja ya, hanya kebetulan saja gitu, bukan sesuatu yang memang diskenariokan. Nah, jadi maka Amerika itu berupaya agar dua negara yang ini di, dijadikan sekutu oleh Amerika gitu, itu tidak terlibat konflik yang keras gitu ya. Kenapa? Karena Amerika punya kepentingan yang lebih luas, yakni eh, ada ancaman Cina. Ada ancaman Cina di masa depan. Ini luar biasa juga kitab ini ya. Jadi kalau kita bicara Cina, ini kan 2004 ya, 20 tahun lalu. Jadi penulis kitab ini sudah memprediksi bahwa memang Cina itu menjadi emerging power dan potensi ancaman buat Amerika. Gitu. Walaupun ini bicaranya case di apa di anak benua India ya seperti itu. Tapi menurut saya ini menarik ya prediksi. Bahkan quote-nya ya pilihan-pilihan kalimat atau katanya itu juga eh, predictable ya, sesuatu yang berusaha memprediksi, bukan predictable ya, sesuatu yang memprediksi dan kejadian gitu ya. Ini luar biasa juga. Oke, jadi itulah kenapa Amerika berusaha meredakan masalah yang terjadi antara India dan Pakistan. Yang kita bahas minggu lalu, salah satunya adalah yang atau bukan salah satunya, yang selalu menjadi masalah adalah tentang Kashmir. Ya. Kashmir. Bahkan ya kemarin terjadi insiden itu segera selesai gitu ya. Nah, sekarang kan nggak ada lagi tuh. Minggu lalu itu kan saya diminta pandangan ya tentang India dan Pakistan, Kashmir. Bahkan sudah ada analisis dan ya sudah selesai. Sekarang udah hilang tuh. Antara India dan Pakistan itu seolah-olah udah baikan lagi. Dan langsung turun Amerika Serikat untuk meledakkan. Donald Trump langsung dia yang menyatakan bahwa mereka sudah selesai. Nah ini yang minggu lalu kita sudah bahas ya tentang masalah Kashmir. Nah, kalau kita lihat, kita bandingkan bagaimana sih kekuatan India dan Pakistan. Ya. Kalau mereka saling bersaing, ya,
ya walaupun dari sisi postur wilayah teritorial India kan lebih besar dibandingkan Pakistan. Cuman kan kekuatan negara itu tidak hanya sekedar dilihat dari luas teritorial. eh Indonesia luas, tapi lawan Singapura yang kecil ya, segede ukil, itu juga eh, yang ketar-ketir Indonesia. Australia itu luas, tapi belum punya leverage di level global. Apa negara-negara di Afrika itu luas-luas, itu juga tidak berpengaruh. Jadi tidak hanya itu, tapi juga terutama dilihat dari alutsista, kekuatan militer ya terutama. Ini contoh misalnya antara India Pakistan. Pesawat tempur ini lebih banyak India. Tentara ini juga lebih banyak India. Setengahnya ya Pakistan. Kemudian juga alutsista lain nih, ini juga lebih banyak. Tapi ini nuklirnya Pakistan lebih banyak sedikit gitu ya. Artinya ini kekuatan nuklir juga bisa menjadi kekuatan yang cukup gitu ya untuk bisa menandingi negara lain. Nah ini ringkasannya tadi ya. Dan dua negara ini, Pakistan dan India ini senantiasa juga terlibat perang. Ya. Tahun 47, 65, 71, 99, termasuk juga yang kemarin gitu ya. Eh, dan apa namanya, pasang surut lah ya hubungan. Walaupun mereka itu adalah dua negara yang sama-sama menjadi sekutu dari Amerika Serikat. Jadi walaupun mereka beberapa kali terlibat peperangan, tapi ternyata eskalasinya itu tidak meluas, ya. Tidak meluas, akhirnya bisa diredakan dengan segera. Gitu. Terutama pasca Amerika memandang bahwa memang ancaman Cina itu penting untuk kemudian dijadikan perhatian dan dia memanfaatkan sekutunya, baik India ataupun Pakistan. Gitu. Oke ya, seperti ini bisa di. Nah, termasuk bagaimana Amerika itu juga mendorong dimunculkan negara apa organisasi regional ya, SHARC. Kalau diterjemahannya SHARC ya, itu keliru terjemahannya. Eh, South Asia eh, apa? Regional Cooperation, Association for Regional Cooperation, SHARC. Walaupun di sini ditambah Afghanistan ya, negara-negara Asia Selatan plus Afghanistan. Dan ada negara-negara lain sebagai observer peninjau, nah, termasuk Amerika Serikat. Jauh-jauh peninjau. Nah, walaupun kalau kita lihat ya, negara anggota SARC ini juga dia bergabung dengan keanggotaan di organisasi regional lain. Ya, kayak India, dia bergabung dengan SCO ya, Pakistan juga sama. Eh, Kemudian dengan negara-negara Asia Tengah ya, apa namanya, Pakistan, gitu. Termasuk juga India dengan negara-negara Asia Tenggara. Gitu. Jadi memang tidak selalu keanggotaan organisasi regional itu tunggal. Nah ini kalau kita bandingkan negara-negara yang ada di Asia Selatan, ini Bangladesh dimasukkan ke situ ya. Jadi memang yang paling dominan, misalkan ini 2021 ya, India ini penduduknya 1,4 miliar, Pakistan itu 230 juta. Bangladesh ini kecil tapi dia hampir 170 juta. Eh, yang paling tinggi GDP-nya itu ya India ya, 3 juta sekian. Nominal. Kalau GDP per kapitanya ya paling tinggi India ya. Bukan Maldives malah. Karena dia negara negara apa? Negara pariwisata. Ya, ini data.
Nah, ini keanggotaan di organisasi regional. Jadi yang hijau itu, yang di checklist, nah, dia ikut organisasi mana aja. Nah, India itu ikut semua ya. G20, BRICS, BIMSTEC, IORA, APTA, BEPIN, SARC, AIIB, AJO, dan seterusnya. Ini India ikut semua. Pakistan eh, tidak semua. Oke. Nah, termasuk juga di Shanghai Cooperation. Walaupun ini ada kaitannya dengan Asia Tengah, kita sudah singgung, tapi juga India dan Pakistan ini ikut ya di Shanghai Cooperation bersama Cina dan Rusia. Nah, sehingga dengan eh, menjaga Pakistan dan India ini tidak terlalu terlibat konflik yang kuat, gitu ya. Harapan dari Amerika Serikat itu adalah muncul kekuatan besar yang bisa menghadapi Cina. Ya. Karena kalau India Pakistan ini terus berkonflik, ya nanti mereka akan lemah sehingga tidak bisa menghadapi. Nah, makanya kemudian Amerika Serikat itu selalu ada di belakang penyelesaian damai antara India dan Pakistan. Ini ada buku yang membahas khusus ya tentang India Pakistan US Mediate Ceasefire ya. Jadi bahwa di belakang ceasefire ya gencatan senjata India dan Pakistan itu ada mediasi dari Amerika. Ya, walaupun buku ini ceritanya apa perdamaian, padahal di balik itu kan ada kepentingan Amerika Serikat. Nah ini kalau kita lihat peta konfliknya kurang jelas. Nah, baca aja lah. Terlalu kecil. Oke. Nah, kenapa kemudian Cina ini perlu diwaspadai? Ya, karena emang Cina ini. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa di kitab ini sudah diprediksi, walaupun Cina itu kan tidak dibahas ya di pembahasan awal bab ini ya, tentang negara adidaya. Dia tidak masuk ke negara adidaya. Karena emang kriterianya belum masuk gitu. Di tahun 2004. Belum masuk ya. Tapi di quote di pembahasan ini bahwa Cina ini menjadi kekuatan ekonomi yang semakin besar ya, dan kekuatan demografi yang utama. Artinya penduduk paling banyak kan, walaupun sudah kesalip juga ya sama India tahun ini ya. Tapi kekuatan ekonominya juga semakin besar. Termasuk juga Cina itu punya posisi di Security Council ya, Dewan Keamanan PBB dan dia juga negara nuklir. Nah, ini 4 poin ya. Kekuatan Cina itu ekonomi, demografi, Dewan Keamanan PBB dan negara nuklir. Nah, cuman dia belum masuk ke level negara adidaya karena memang ada faktor-faktor lain ya. Eh, ambisi level globalnya belum nampak gitu ya. Kalau kita lihat di pembahasan dulu ya tentang negara-negara adidaya, mulai dari Spanyol, ya, Portugis, Inggris, Prancis, gitu ya. Kemudian ada Jerman, Jepang, ada Uni Soviet, Rusia ya, kemudian ada Amerika. Itu semuanya tuh punya ambisi global ya, ambisi penguasaan global. Itu ciri negara adidaya itu utamanya. Dia harus punya ambisi untuk menguasai dunia. Nah, Cina ini malu-malu kucing. Dia berusaha gitu. Makanya disebutnya emerging power. Terus berusaha, walaupun memang eh, tidak kelihatan banget gitu ya, soft gitu. Eh, Orang-orang mewaspadai komunisme Cina, tapi komunisme Cina itu juga bukan atau tidak hal yang sama dengan komunismenya Uni Soviet ya, yang memang dia punya ambisi ideologi, penyebaran ideologi. Nah, Cina itu enggak ada gitu. Komunisme Cina itu, sekarang Cina kemana-mana itu enggak menjajakan ideologi. Ya. Eh, Dulu waktu zaman Uni Soviet dia ikutan, tapi ketika Uni Soviet bubar dia juga nggak seagresif ya, atau tidak menjadi suksesor dari komunismenya
Uni Soviet, ya. Pengganti dari Uni Soviet, komunismenya Uni Soviet. Oke, eh, nah ini beberapa data tentang Cina. Dulu juga sempat kita singgung ya. Jadi dia second largest economy, jadi ekonomi kedua terbesar. Ya, kalau kita lihat dari pertumbuhan GDP-nya itu selalu di atas Amerika. Dia nggak pernah minus ya, 9%, 10%. Nah, kalaupun turun 7%. Gitu. Dan dia mulai mengalahkan Jepang ya, setelah Amerika tahun 2010. Terus, ya, nah ini data 2003 ya tentang global GDP. Jadi nomor 2 setelah Amerika. 19,4 triliun US dollar. Amerika 20. Jadi memang ekonomi. Tapi di sisi lain dia juga nah ini apa nih? Eh, posisi ekonomi ya. Dia di mana ininya apa? Pertumbuhan di masing-masing bidangnya. Yang paling tinggi di industrial production 5%, construction 3,8% pertumbuhan. Real estate malah minus ya. Tapi tinggi juga ini dan seterusnya. Data-data ekonomi. Nah, ini penduduk ya. Memang penduduk sekarang dia kesalip nih 2004 ya. 2024 kesalip India ya. Jadi sebelumnya dia selalu nomor tinggi penduduk Cina. Kalau kita lihat peta yang biru ini dari tahun 75 terus baru tersalip tahun 2024 kemarin oleh India. Karena emang dulu Cina sempat membuat kebijakan ya, kebijakan yang sekarang dibatalkan. Karena ketika mereka merasa bahwa jumlah penduduk itu menjadi ancaman, mereka bikin kebijakan one child eh, policy, ya, kebijakan satu anak. Jadi setiap keluarga itu harus punya hanya boleh punya satu anak. Bahkan dulu sangat keras ya. Kalau dia punya dua anak, denda. Gitu. Misalkan ada seorang ibu punya anak, dia hamil, itu dipilih mau dilahirkan, dendanya itu 1 juta yuan, ya, RMB. Itu kurang lebih 1 miliar. Karena 1 yuan itu 1.000 rupiah kurang lebih ya. Eh, berarti kan 1 miliar satu anak. Kalau mau dilahirkan. Kalau enggak, aborsi. Dulu sampai begitu. Bahkan ya waktu saya ke mana ya? Di Hong Kong ya. Eh, bukan di Hong Kong, di Shenzhen itu ada. Ya emang makanannya juga ngeri-ngeri juga ya di India. Ada sup manusia, sup bayi. Masya Allah. Karena janin itu dianggap belum manusia, karena belum lahir. Jadi bisa dikonsumsi. Ngerikan. Terus saya lihat sini ada tokonya. Apa namanya? Ada iklannya ini. Depan. Terus saya 2000 apa dulu? 2012 kalau nggak salah ke sana. Itu masih masih itu eh, kebijakannya tuh keras. Tapi setelah kemudian justru ada kajian lagi bahwa berkurangnya jumlah penduduk itu membahayakan karena Cina akhirnya didominasi oleh orang tua gitu ya. Karena anak mudanya semakin sedikit, akhirnya kemudian kebijakan itu dicabut ya oleh pemerintah Cina. Nah, India ini nyusul ya. Ya, nyusul. Nah, Indonesia kan kita kebijakan saat 2 anak lebih baik. Kebijakan yang nggak jelas. 2 anak lebih baik. Jadi lebih itu baik gitu. Dulu kan 2 anak cukup, kan. Ganti 2 anak lebih baik. Tergantung menggal katanya. 2 anak lebih baik gitu ya. Bukan 2 anak lebih baik, tapi 2 anak lebih itu baik gitu.
Nah, makanya Indonesia agak stagnan ya. Kalau dua itu kan suami istri lahir dua, jadi dia dianggap tetap gitu. Tapi kalau satu itu kan dari dua jadi satu, terus berkurang. Dua suami istri, anaknya satu. Nanti dia punya pasangan anaknya satu. Jadi kenapa satu? Karena untuk mengurangi gitu. Eh, nah itu yang terjadi. Nah rata-rata kan ini relatif stabil ya Indonesia, Amerika ya segitu. Tapi ya India, kemudian Nigeria nih, terus naik Pakistan. Nah ini juga menjadi apa? Ya kekuatan juga jumlah orang banyak itu seperti itu. Jadi nomor dua sekarang ya setelah India. Indonesia nomor empat ya jumlah penduduk. Pakistan nomor lima. Nah ini keanggotaan di Security Council ya, di Majelis apa di Dewan Keamanan PBB. Ya. Nah yang menarik adalah bahwa dulu eh, memang Cina itu eh, anggota Dewan Keamanan PBB ya ketika dibentuk PBB tahun 45 gitu. Cuman dulu itu Cina Republik Cina gitu. Cina yang belum komunis gitu. Nah, ketika terjadi revolusi budaya ya tahun 50-an, kemudian Cina komunis bisa mengalahkan Cina nasionalis ya. Cina nasionalis akhirnya kemudian lari ke Pulau Formosa, Republik Cina ya, sekarang jadi Taiwan. Kemudian di daratan itu muncullah Republik Rakyat Cina gitu. Maka di majelis PBB pun ya mereka kan pragmatis ya karena eh, Dewan Keamanan itu harus negara kuat pemenang perang gitu. Walaupun dulu yang menang perang itu nasionalis Cina gitu ya. Tapi karena memang secara faktual tidak punya power lagi Taiwan itu akhirnya kemudian ya disepakati diganti sama Cina yang komunis gitu ya. Seperti itu. Dan itu sampai sekarang ya. Cina ini menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Ya. Seperti. Nah, yang berikutnya juga Cina itu adalah negara nuklir. Ya. Baik nuklir damai, ini nuklir damai, nuklir untuk energi, ya. Dia nomor dua setelah Amerika Serikat, jadi sudah menggunakan energi nuklir ya untuk kebutuhan industri dia, termasuk juga senjata. Ya. Walaupun dia masih nomor tiga, ya, senjata nuklir dia setelah Rusia dan Amerika. Ya Rusia itu walaupun sudah semakin lemah, ya, cuman karena kepemilikan nuklirnya yang banyak gitu ya, dia masih berusaha menjaga keseimbangan kepemilikan nuklir dengan Amerika Serikat ya, masih balance ya, sekitar 5 ribuan. Akhirnya dia menjadi tetap negara yang diperhitungkan secara global. Walaupun memang pengaruh globalnya semakin besar. Nah, Cina juga dia walaupun belum sebanyak Amerika, masih sepersepuluhnya ya. Amerika itu 5 ribuan, dia hanya punya 500-an. Nah, warnanya hijau itu kan nambah terus gitu ya. Kalau Amerika, Rusia itu berusaha untuk dikurangi gitu. Nah, dia mah nambah terus jumlah nuklirnya. Tapi belum sebanyak Amerika gitu. Makanya kemudian dia masih emerging. Nah, di bawah sana ada India dan Pakistan. Ya, India, Pakistan itu juga menjadi negara nuklir gitu ya. Nah, ini kalau digabung India Pakistan ya, berarti kan hampir mendekati lah kekuatan nuklirnya Cina. Hampir 400 gitu. Ya. Makanya kemudian penting Amerika itu menjadikan India dan Pakistan itu jangan berantem. Nah, kalau kita petakan dari balance of superpowers-nya, jadi memang Cina itu masih belum sekuat Amerika ya. Makanya tadi masih emerging. Ya. Jadi posisinya itu walaupun sekarang ini nilainya ya, ini 2014 ya, mungkin sekarang lebih lebih tinggi lagi ya. Ini di angka 155, eh, nomor dua lah ini. Enggak, nomor di bawah ya. Amerika, kemudian Inggris, Perancis, Jerman.
Jadi masih di bawah. Ya. Nah, ini juga catatannya, Cina itu menjadi negara yang masih belum punya overseas military base. Jadi belum punya eh, pangkalan militer di luar wilayahnya. Gitu. Kalau Amerika kan di beberapa tempat ya, di titik-titik yang banyak. Yang biru-biru itu dia punya pangkalan militer Amerika. Cuman Cina tuh belum. belum. Dia berkamuflase misalkan mengambil alih beberapa pelabuhan yang diutangi oleh Cina ya. Kayak Sri Lanka itu kan dia bikin pelabuhan, kasih utangan dari Cina. Harapannya itu ada sekian persen dari pelabuhannya itu Cina bisa akses termasuk juga bisa menempatkan. Cuman itu tidak semudah itu. Nah, jadi kalau dibandingkan dengan ekspor impor senjata gitu ya, eh, dan kekuatan militernya itu masih belum sepadan lah. Tapi tetap dicatat ya bahwa Cina itu kekuatan yang terus meningkat. Bahasa yang diambil di kitab ini. Nah, kalau bahasa saya itu emerging, emerging, emerging power. Jadi itu bahasa mutaban, emerging. Maksudnya terus meningkat itu memang ada di kitab ini gitu ya. Kekuatan yang terus meningkat. Nah ini sekilas dulu kita sudah singgung ya tentang Cina. Cina itu awalnya hanya proper Cina, dan dia mengokupasi Manchuria, mengokupasi Inner Mongolia, kemudian Tibet ya, kemudian juga Turkistan Timur atau Xinjiang. Jadi memang walaupun berhenti di situ gitu ya, tapi ada potensi dia memperluas wilayah gitu. Cuman kan apa yang dilakukan Cina ini masih pada masa di dulu sebelum Perang Dunia ke-1 ya. Dan dia melakukan konsolidasi pada masa komunis. Tapi eh, pengalaman dia bertempur di luar wilayahnya itu makanya disebutnya negeri tirai bambu itu masih menjadi catatan buat Cina pengalaman. Ini juga pangkalan-pangkalan militer ini sudah kita singgung ya. Jadi Cina itu juga sudah berusaha mengendalikan wilayah domestiknya ya dengan menempatkan pangkalan-pangkalan militer yang juga cukup banyak. Nah, yang kemarin sempat menjadi kewaspadaan dunia internasional ya ketika Cina menggulirkan apa yang disebut dengan obor ya, One Belt One Road yang kemudian diganti menjadi BRI ya, Belt Road Initiative gitu ya, diperhalus gitu. Karena kata one, ya, one itu menunjukkan ingin menguasai, ingin menyatukan, makanya diganti Belt Road Initiative lebih halus. Gitu. Jadi ini adalah upaya ekspansi Cina, walaupun bicaranya kerjasama di bidang ekonomi, tapi ya ini membuktikan bahwa Cina punya kemampuan untuk memperluas pengaruhnya ke level global. Ini yang maritim road initiative, ada juga yang Silk Road. Jadi dia menghidupkan kembali romantisme zaman dulu ya, bahwa memang menghubungkan Cina dengan Eropa dia jalur dari dan akhirnya kemudian dia menghubungi negara-negara yang ada di Asia Tengah ya, yang sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya. Ada kerjasama-kerjasama dengan Asia Tengah untuk bisa memperkuat pengaruh Cina ke arah sana. Dan Cina juga, nah ini juga menarik ya kutipan di kitab ini, bahwa Cina berusaha tidak meniru atau tidak mengulangi kesalahan Rusia. Ya. Eh, karena Rusia itu tahun 90-an ya, itu dia jatuh dari Uni Soviet, sehingga stabilitas dalam negeri itu tidak terjadi. Muncullah eh, negara-negara baru kan, pecahan.
Uni Soviet. Ya. Ada berapa? 12 ya, 12 negara pecahan Uni Soviet dari Eropa Timur, Kaukasus dan Asia Tengah. Gitu. Nah, Cina ini tidak terpengaruh ketika komunisme Uni Soviet tumbang ya. Nah, ini kemudian berhasil menjaga stabilitas dalam negeri. Nah, komunisme Cina itu adalah komunisme yang digunakan untuk menjaga stabilitas dalam negeri. Gitu. Dan ini berhasil dilakukan oleh Deng Xiaoping. Ya. Dia orang kedua pelanjut dari Mo, Mo, Mo Tesung ya, Mo Zedong atau Mo Tesung. Nah, dia pernah mengatakan bahwa kesalahan dari Gorbachev ya, pemimpin terakhir dari Uni Soviet itu adalah dengan memberikan tiga kebijakan ya saat itu. Ada glasnost, perestroika, dan demokratisasi ya. Eh, Kebebasan politik, padahal secara ekonomi itu Rusia atau Uni Soviet saat itu lemah gitu. Karena tergerus perlombaan senjata dengan Amerika Serikat kan. Nah, Cina itu berhasil mencegah ya, goncangan stabilitas politik di dalam negeri. Makanya komunismenya itu masih kokoh. Ya. Upaya-upaya reformasi dalam negeri itu ditindas sedemikian rupa. Terjadi peristiwa Tiananmen dan macam-macam. Tapi di sisi lain, dia juga mulai bergeser untuk uh, apa namanya memperhatikan persoalan ekonomi. Ya. Ini yang kemudian menjadi keberhasilan dari Deng Xiaoping ya, yang dilanjutkan oleh pemimpin sekarang ya, apa namanya uh, saat ini. Jadi dia tidak terlalu kiri ya, tapi dia mulai membuka pasar bawa kesejahteraan gitu ya. Nah, jadi makanya muncullah istilah state capitalism. Jadi kapitalisme negara gitu. Jadi partai itu partai komunis ya itu yang mengendalikan ekonomi ala kapitalis. Reformasi ekonomi. Nah, ini yang menjadi keberhasilan dari seorang diksi. Oke. Nah, makanya kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi Cina ini pada masa komunis ya sampai tahun 90. Eh, Cina itu justru pada masa Deng ya dia semakin tinggi kemampuan ekonominya. Berhasil membuat tempat-tempat pertumbuhan ekonomi baru. Sedangkan Uni Soviet ya sampai hanya dia kolaps di tahun 90-an yang warnanya hitam yaitu stagnan saja secara ekonomi. Bahkan dibandingkan Amerika, Cina itu juga semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi. Makanya ketika bubar Uni Soviet itu ya eh, makanya komunisme itu tidak ya hanya istilah itu hanya dijadikan sebagai alat untuk menjaga stabilitas dalam negeri. Diktator lah gitu ya. Tapi yang penting sejahtera gitu. Kurang lebih itu sama dengan apa yang dilakukan di Singapura. Ya. Singapura itu kan negara yang paling tidak demokratis ya. Kalau diukur indeks demokrasinya di Asia Tenggara. Tapi ya sejahtera gitu. Makanya demokrasi dengan kesejahteraan itu tidak selalu sejalan ya. Karena banyak juga negara otoriter yang sejahtera. Jadi, sejahtera itu nggak selalu harus dengan demokrasi. Dan nggak ada hubungannya dengan demokrasi. Nah, jadi itulah yang kenapa Amerika itu mempertimbangkan ya kekuatan Cina yang terus semakin menguat dan pertanyaannya adalah bagaimana kemudian untuk bisa menyeimbangi ya, kekuatan Cina ini. Kayak penting adanya eh, apa? eh, penting adanya eh, negara ya sekutu dia yang bisa menyeimbangi ya, India atau Pakistan atau dua-duanya seperti itu.
Nah, ini strategi Amerika ya untuk bisa mengepung eh, Cina dan Rusia ya, seperti itu. Nah, ini kekuatan militer Cina ya. Jadi dia di posisi ketiga ya, dari sisi ranking military strength-nya itu. Ini menurut eh, Global Firepower Indexing ya, masih di bawah Rusia. Tergantung tahun sih. Nah, terus naik ya. Walaupun dari persentase dia turun dari GDP-nya, tapi dari sisi jumlahnya dia artinya meningkatnya kekuatan ekonomi Cina itu juga punya pengaruh signifikan terhadap meningkatnya kekuatan militer Cina. Gitu. Nah, yang kasus kemarin di Pakistan itu ya, dengan India itu kan menarik juga ketika tadi pesawat Cina J-10 ya, itu belum banyak familiar juga. Kalau Amerika kan F-16 atau F ya, F-22, 23. Kalau Rusia punya Sukhoi gitu ya. Kemudian eh, Prancis punya Rafale ya, dan seterusnya. Ya, Cina itu nggak populer gitu karena emang belum berhasil juga jualan secara masif. Tapi ketika kemarin berhasil menjatuhkan pesawatnya Prancis, wah ini jadi perbincangan ya, seperti itu. Dan di dunia otomotif juga kurang lebih mulai jadi pesaing ya mobil-mobil listrik Cina. Nah, makanya ini penting Amerika untuk menghentikan perseteruan India dan Pakistan sehingga bisa mencurahkan ya Pakistan dan India itu untuk melawan apa namanya Cina seperti itu. Nah, sehingga Amerika juga membiarkan India dan Pakistan itu punya senjata. Kalau negara lain kan dicegah ya dengan NPT-nya, Non Proliferasi Treaty ya. Nah, itu larangan untuk penyebarluasan nuklir gitu. Nah, cuman ya buat sekutu dia, kemudian dia biarkan. Nah, ini strateginya bagaimana Pakistan dan India itu digunakan untuk bisa menyeimbangi Cina. Ya. Nah, ini kalau kita bandingkan India, Cina, dan Pakistan. Memang GDP-nya India, Pakistan ini seimbang ya. India, Cina ya. Sama juga ekspor populasinya ini hampir seimbang. Nah, seperti itu. Ini kepemilikan nuklir. Yes. Antara India, Pakistan, dan Cina. India yang merah, Pakistan jadi udah hampir seimbang kepemilikan nuklir. Nah, ini bagaimana Amerika juga support Pakistan. Ada funding, baik funding secara umum termasuk juga funding dalam konteks militer. Ya. Jadi terus juga terus meningkat ya, Amerika ke Pakistan. Nah, ini penempatan senjata nuklir India dan Pakistan. Kalau kita lihat posisinya itu ya dekat Cina ya, ke arah utara. Pakistan di daerah atas ya, dekat Kashmir, India juga di daerah atas. Bukan di daerah. Karena emang ancamannya itu ancaman Cina. Makanya penempatan senjata nuklirnya juga di sebelah atas. Nah ini apa nih? India dan Pakistan ya. Pesawatnya dan pesawat yang membawa nuklir buatan ini
Kayak Shamshir Jaguar ini berarti dia kerjasama dengan Inggris ya. India, Inggris. Mirage, Vajra Mirage ini dengan Perancis. Sukhoi berarti dengan Rusia. F-16 Pakistan dengan Amerika. Mirage dengan Perancis. Ini Cina ya. JF Thunder. Kemarin J-10 ya. Ini JF-17. Nah ini senjata nuklirnya. Pakistan dan dunia India. Jadi, nuklir itu ada yang dibawa oleh pesawat, nuklir carrier aircraft, ada yang dari darat, ya, land based nuklir misil, ada dari laut. Nah, dari laut Pakistan nggak punya, India punya. Banyaknya dari darat diluncurkan. Ini arsenalnya, nama-namanya dan range-nya. Jangkauan eh, berapa kilo dari tempat diluncurkan. Nah, ini GDP antara India dan Cina. Jadi memang masih di bawah lah India itu. Jadi belum belum sepadan gitu ya. Tapi ya lumayan lah bagi Amerika. Ada sekutunya yang bisa menghadapi dan nah, ini membandingkan India dengan Cina. Kekuatan militernya termasuk budget. Memang belum sepadan. Bahkan di Amerika itu terus membantu India secara khusus ya. Punya senjata modern. eh, dan karena awalnya memang India itu lemah secara teknologi militer. Jadi memang disupport oleh Amerika. Nah, ini kerjasama Amerika India ya. Eh, Kerjasamanya apa di bidang apa. Dan ini pada masa Obama, pada masa ini Modi ya udah 3 periode. Modi dengan Obama, Modi dengan Trump, Modi dengan Biden. Nah, sekarang kan masih Modi juga ya, Perdana Menteri India itu sudah Trump lagi. Jadi setiap masa presiden di Amerika itu tetap mereka menjalin kerjasama dengan Narendra Modi ini, Perdana Menteri India. Jadi tidak berubah. Nah, ini beberapa kerjasama atau yang dibeli ya oleh India. Drone ini ya, dan juga pesawat. Ada drone, ada pesawat. Yang terbaru tahun berapa? Jadi terus diperkuat ya kekuatan militer India oleh Amerika Serikat. Nah, ini juga kerjasama dari tahun 2009 sampai 2020 terus berlangsung. Jenisnya mulai dari kapal angkut ya, kapal pilot apa helikopter tempur kita punya nih apa Apache Apache kita punya di Semarang kita tempat dan ada teman saya dulu sempat jadi komandan skuadron Apache yang menikah dengan Joy Tobing artis preweddingnya latar belakang pilot apa helikopter tempur dimarahin atasannya. Oke, nah termasuk juga bagaimana Amerika itu ketika ada pesawat Falcon ya, ini pesawat intai, eh, kan Amerika tuh kadang dia jual ke sekutu-sekutunya. Tapi ketika sekutunya itu mau jual ke pihak ketiga, itu tidak selalu disetujui. Ya. Contohnya misalnya ketika Israel mau jual ke Cina, nggak boleh. Tapi kalau Israel jual ke India, boleh. Gitu. Berarti kan ini juga dalam rangka eh, menjaga ya keseimbangan kekuatan. Nah, ini Falcon itu ini pesawat pesawat intai. Soalnya dikutip di kitab ini ya. Pesawat Falcon itu kayak apa? Biar tahu faktanya di pesawat intai. Jadi bukan pesawat tempur, ini pesawat apa ya?
Intai itu ya dia radar, mendeteksi, mengumpulkan data gitu, ya, memotret. Jadi dia terbang, foto-foto itu, tukang foto. Nah ini beritanya ya. Jadi ketika memang ini tahun 9, tahun 2000 ya. Jadi sudah deal antara Perdana Menteri Israel yaitu Barak ya, dengan Cina untuk bisa menjual. Tapi ya di apa, dicegah ya oleh ya Bush ya pada saat itu. Gitu. Jadi sudah deal sekian miliar US dollar, tapi kemudian Amerika mencegah, jadi tidak diproses. Mencegah. Nah, termasuk juga ya Amerika dengan India itu bikin berbagai perjanjian-perjanjian strategis. Nih, beberapa perjanjian antara Amerika dan India. US India Strategic Partnership ya, mulai tahun 2002 ya, tentang sistem informasi, tentang logistik, tentang komunikasi dan macam-macam. Ini semuanya di bidang pertahanan. Jadi kalau dulu dengan Amerika itu pada saat perang dingin, ya, Amerika itu non apa India itu non blok ya. Amerika dia dengan Pakistan, ally-nya itu sekutu. Tapi pasca perang dingin karena Uni Soviet sudah bubar, ada ancaman Cina. Nah, Amerika mulai masuk tuh untuk memperkuat hubungan dengan India. Nah, tahun 2005 Amerika dengan India itu bikin perjanjian nuklir dengan India. Jadi memang baru gitu ya, setelah perang dingin dan ancamannya itu berubah dari Uni Soviet ke Cina. Nah, ini detailnya kerjasama partnership antara Amerika dan India. Ya, artinya bahwa Amerika itu seolah ya memperlakukan India itu seperti Israel. Walaupun ya tentu India itu bukan Barat ya dan juga bukan Anglo-Saxon ya, bukan negara bekas jajahan Inggris gitu. Tapi ya dia sudah menganggap sama ya. Eh, India itu seperti Israel dalam konteks hubungannya. Walaupun memang tidak sekuat dengan Israel seperti. Nah ini Anglo-Saxon. Sejenis. Nah ini beberapa kemiripan ya, tadi saya singgung ya, antara eh, India Pakistan konfliknya dengan Israel Arab ya. Ada perang tahun 47 ya. Perang pertama Kashmir, juga ada perang Arab Israel 48. 65 ada perang kedua Kashmir, juga ada perang Arab Israel tahun 67. 71 juga ada perang di Israel, juga ada Yom Kippur. Kalau India Pakistan itu melahirkan nanti Bangladesh ya. Dia hampir mirip nih. Ada walaupun tadi ya, ini wilayahnya berjauhan tapi konfliknya itu ada kemiripan. Termasuk juga dari sisi ya ini ya, ternyata di internet banyak yang ngulik kemiripan-kemiripan India dan Israel. Dan memang di apa di India itu juga ada kerjasama ya dengan Israel. Ada kerjasama India dengan Israel. Kerjasama cyber, film, ya, energi, medicine ya kesehatan, termasuk juga tentang luar angkasa, ya, tentang investasi jelas. Ya, memang sudah menjalin berbagai kerjasama dia dengan Israel. Sudah berhubungan diplomatik sejak 92 ya. Kemudian ya tadi kerjasama sudah sangat strategis di strategic level. India adalah partner perdagangan ketiga terbesar dari
Israel, ekspor impor, termasuk juga di bidang militer, ya, seperti itu. Jadi itulah selesai di anak benua India ini. Jadi 3 poin utama yang ada di anak benua India yang menjadi walaupun kalau bicara persaingan adidaya selepas Inggris itu kan Amerika tunggal. Cuman Amerika punya ancaman Cina. Ya, ceritanya begitulah di India itu ya. Jadi tidak lagi bersaing dengan Inggris itu udah lewat semua. Tapi Amerika itu berkiprah di Asia Selatan karena memang ada potensi ancaman dari Cina. Makanya kemudian konflik-konflik yang terjadi Kashmir ya tadi tentang Islam meluasnya Islam terutama bermula dari Kashmir dan juga kenapa eh, merasa ada ancaman dari Cina dan kenapa muncul persaingan persenjataan terutama nuklir karena memang tidak terlepas dari kekhawatiran Amerika ya tentang ancaman dari Cina dan Amerika memanfaatkan sekutu dia di Asia Selatan ya India dan Pakistan. Ya, wallahu a'lam. Ya, Alhamdulillah. Masya Allah ini cukup panjang pemaparan beliau. Alhamdulillah Bapak Ibu. Eh, dan kita juga mendapatkan maklumat tambahan tadi di awal terkait dengan sejarah konflik ya. Yang munculnya eh, India dengan Pakistan dan kemudian eh, di era kekinian bagaimana pengaruh Inggris yang melemah ataupun hilang tergantikan oleh Amerika. Kemudian Amerika membaca di sini bahwa ada potensi ancaman dengan naiknya ya, pengaruh Cina secara global. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, ini kita ya alhamdulillah ini Ustaz sudah ada yang nunggu untuk ditanggapi. Pertanyaannya sudah cukup ini agak panjang-panjang nih pertanyaan ini Ustaz. Ada eh, 3 pertanyaan dari akun Ibu Syam juga kemudian Mbak Nadira atau Ibu mohon maaf kalau ada punya penyebutan keliru dan Mbak Rita ya. Ini dari yang pertama dulu Ustaz mohon ditanggapi dari akun bernama Syam Purnawisi. Mohon maaf Ustaz, mohon dijelaskan kembali tentang Deng Xiaoping tentang kesalahan terbesar yang dilakukan Gorbachev yang tadi Ustadz caption. Dan apa fakta pada masa Gorbachev? Terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Ya, Gorbachev ini kan pemimpin Uni Soviet terakhir ya. Jadi dia ketika mendapati bahwa Uni Soviet ini decline ya, terus apa namanya menurun ya posisinya, eh, akhirnya kemudian dia mengeluarkan kebijakan 3 kebijakan glasnost, perestroika dan demokratisasi. Ya. Eh, Keterbukaan, ya, kebebasan dan demokratisasi. Tentu ini kebijakan yang bertolak belakang dengan ideologi komunisme. Ya. Eh, Makanya kemudian muncul konflik secara internal. Gitu. Komunisme akhirnya mendapati distrust ya, ketidakpercayaan publik. Ya. Akhirnya terjadilah chaos dan seterusnya. Akhirnya ya eh, bubar ya Uni Soviet itu. Eh, Partai Komunis dianggap gagal untuk kemudian bisa ya bagaimana bisa Partai Komunis ya tapi mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang kapitalistik gitu ya. Demokratisasi kebebasan ya ini kan bertentangan dengan nilai-nilai komunisme gitu. Di sisi lain bahwa memang secara ekonomi gagal ya. Eh, Pengelolaan ekonomi ala komunisme dengan apa sama rata sama rasa gitu ya. Eh, Orang-orang itu hidup dijatah gitu ya. Mau makan setiap orang itu sudah punya sesuai dengan kelasnya. Itu dengan
negara sebesar Uni Soviet ya itu kemudian eh, tidak berhasil ketika memang ekonominya semakin tergerus. Nah, ini yang dijadikan oleh Deng Xiaoping ya menjadi pelajaran gitu bahwa walaupun itu sebelum itu ya, yang tadi kita lihat di grafik itu kan, Cina itu sudah mulai berpikir tentang ekonomi itu satu dekade sebelum Uni Soviet bubar, tahun 80-an ya, Deng Xiaoping tahun 70-an dia mulai menggantikan Mao Zedong, dia naik, dia perlahan gitu ya, kemudian menghidupkan eh, perekonomian Cina dengan ala komunis gitu ya. Nah ini juga eh, menarik ya. Karena saya juga menemukan quote juga itu dari adiknya Prabowo ya Hashim bahwa Prabowo itu apa namanya eh, mengagumi Deng Xiaoping karena dia pro rakyat tapi cinta dengan pertumbuhan ekonomi gitu. Jadi pro rakyatnya itu tadi ala komunis gitu ya. Dia kan komunis itu berpikir sama dengan rakyat itu harus merata, harus sama. Tapi tetap ekonomi harus tumbuh gimana caranya gitu, mengkombinasikan dua dua ide yang seolah-olah saling bertentangan. Nah, itu yang kemudian dianggap berhasil dilakukan oleh Deng Xiaoping. Walaupun memang dalam konteks politik ya namanya juga komunis ya, itu tetap partai tunggal, kebebasan berpartai tidak boleh. Tapi masyarakat itu jangan berpikir politik gitu ya. Berpikirlah untuk kemajuan-kemajuan ekonomi. Pemerintah itu memberikan support yang luar biasa. Eh, Makanya kemudian membedakan dengan kapitalisme ala ala Barat ya, yang itu menguntungkan eh, orang per orang ya, privat private kapitalisme. Makanya kemudian kalau Cina itu dia state kapitalisme, kapitalisme yang dikendalikan oleh negara. Dalam konteks ekonomi berhasil. Cuma kan nanti pertanyaannya, ketika semakin sejahtera, ya, orang kan mulai berpikir tentang kebebasan. Nah ini yang sekarang juga mulai terjadi di Cina ya. Orang-orang yang pengen bebas ya, ala Barat, itu kemudian masih terkungkung dengan gaya komunisme ala Cina. Gitu. Ya, walau alam. Itu. Dan yang kedua dari Bu Nadira, Bu apa Mbak? Apakah murni nuklir itu? Ya, tadi sudah disampaikan bahwa memang eh, aturannya dunia internasional itu ada NPT, ya, Non-Proliferation Treaty, larangan penyebar luasan senjata nuklir. Memang ini dibuat oleh negara-negara pemilik nuklir agar ancaman kehancuran dunia akibat eh, senjata nuklir itu tidak tidak terlalu besar sehingga yang punya nuklir itu diatur gitu ya. Hanya negara-negara yang sudah kadung punya dan negara-negara yang diizinkan oleh yang sudah punya gitu. Sehingga negara-negara yang belum punya jangan punya gitu. Dan ketika dia mau bikin nuklir untuk damai itu dikontrol ya. Ada lembaga PBB IAEA ya, yang mengontrol untuk penggunaan nuklir untuk tujuan damai ya. For peace purposes ya, untuk tujuan damai. Nah, cuman kan tadi negara yang punya nuklir itu juga dia punya kepentingan. Ketika negara yang punya nuklir itu adalah negara adidaya dan mereka saling bersaing, makanya kemudian ya ini juga bukan licik ya, memang tabiatnya begitu. Amerika akhirnya kemudian mempersilahkan, mengizinkan. Tadi kan ada juga kerjasama nuklir kan, Amerika dengan India, Amerika dengan Pakistan. Jadi memang sengaja Pakistan itu dikasih nuklir oleh Amerika, gitu ya. Ini nuklir dalam konteks senjata ya. Jadi memang tidak merupakan murni dari pengembangan internal mereka, tapi memang ada campur tangan dari Amerika Serikat. Eh, Apa namanya? Bahwa mereka diizinkan ya, diizinkan. Gitu. Karena kalau tidak diizinkan ya kayak kasus Iran itu hanya kemudian bisa dilakukan sanksi-sanksi internasional, dipaksa dilakukan sanksi-sanksi internasional seperti yang dilakukan ke Korea Utara,
ke Iran gitu ketika mereka melakukan pengayaan nuklir tanpa izin gitu ya. Akhirnya mereka punya potensi punya senjata nuklir gitu. Itu dikasih sanksi oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutu. Nah, itu tentang apakah murni atau campur tangan. Jadi memang ada campur tangan dari Amerika Serikat. Untuk konflik India-Pakistan terbaru, apa penyebabnya? Ya penyebabnya itu ya, insiden serangan teroris lah ya kepada wisatawan. Ya, teroris ini dituduhkan ke Pakistan. Jadi karena memang eh, ya konflik Kashmir ini kan yang sudah kita jelaskan di minggu lalu itu dipicu dari posisi teritori yang itu mayoritas Muslim masuk ke wilayahnya Hindu gitu, India gitu. Yang kemudian itu menjadi ruang konflik. Eh, dan kelompok-kelompok Islam yang ada di Pakistan, termasuk juga di Kashmir, mereka berusaha untuk kemudian memperjuangkan Pakistan itu merdeka atau mungkin masuk ke wilayahnya Pakistan. Gitu. Nah, aksi-aksinya salah satunya dengan aksi yang kita sebut sekarang sebagai teroris. Ketika kemudian ditudingkan ke Pakistan dan India kemudian melakukan serangan balasan seperti dulu Amerika lakukan kepada Afghanistan, muncullah serangan balik ya dari Pakistan. Muncullah kayak kemarin insiden eh, tem- ya ya bukan tembak-tembakan ya saling ngebom ya, saling ngebom dan insiden di pesawat terbang dan seterusnya. Kenapa bisa selesai waktu singkat ya? Tadi saya sudah jelaskan, yaitu karena memang disuruh berhenti sama Donald Trump. Udah jangan ribut berhenti gitu. Ya sudah selesai. Gitu. Kenapa mereka tunduk ya? Karena mereka dua-duanya itu sekutunya Amerika. Ya, simplistisnya begitu. Kok bisa ya gitu? Ya emang faktanya begitu. Sekarang kan berhenti itu Amerika ya Pakistan dan India. Setelah memang Donald Trump sendiri yang mengumumkan bahwa memang mereka harus berhenti gitu. Dan ternyata mereka berhenti. Gitu. Tentu nanti ada konsesi ya, ada konsesi dan itu biasa. Berikutnya dari Ibu atau Mbak Rita. Apakah Cina hanya mengambil ideologi kebenaran sebagai isu saja? Ya, tanpa mengambil untuk bisa berpeluang menjadi negara yang adidaya, bisa tanpa mengambil demokrasi. Ya, adidaya itu jadi tidak selalu negara mabda. Ya. Kita udah bahas di pembahasan sebelumnya. Jadi bicara negara adidaya itu bicara kekuatan negara, kapabilitas negara, kapabilitas untuk mempengaruhi dunia secara global. Itu negara adidaya, bukan negara mabdai, tidak selalu negara mabdai. Makanya dulu kan apa Spanyol, Portugis gitu ya, atau Inggris, Inggris, Prancis, Amerika anggaplah gitu mabdai gitu ya. Tapi kan Jepang, kemudian Jerman itu dia negara fasis gitu. Jadi motifnya itu tidak selalu motif ideologis gitu, tapi bisa juga motif chauvinis ya, nasional ultranasionalisme, ingin Goriza Bako ya, ingin hebat gitu ya. Itu bisa mendorong dia itu menjadi negara adidaya gitu. Jadi tidak selalu negara. Ya, Cina itu makanya eh, dia bukan negara punya motif mabdai ya, menyebarkan komunisme nggak ada gitu. Jadi kalaupun dia naik levelnya menjadi negara adidaya itu level sebagai negara yang secara internasional untuk keuntungan-keuntungan ekonomi gitu, bukan keuntungan-keuntungan ideologi. Gitu ya. Jadi tidak selalu adidaya itu adalah negara ideologis. Eh, bukankah memang menonjol? Iya betul. Oke, mudah-mudahan jelas. Kalau nggak jelas bisa ditanya. Apakah Daulah Islam tegak di India dimasukkan kafir harbi? Bukan. Sebentar. Apakah ketika Daulah Islam tegak? Oh, komanya di sini. India masuk kafir harbi. Ya, ya betul. Ya kalau nanti daulah
tegak, India itu adalah kafir muhariban fi'lan karena memang dia secara nyata memerangi umat Islam. Tuh. Berarti tergantung, ya maksudnya bukan tergantung, secara hukum begitu. Nanti kan apakah diperangi gitu, ya itu tergantung eh, khilafahnya ya. Kalau punya kekuatan dia perang. Kalau enggak nanti kan musuhnya banyak, ada Amerika, ada Inggris, ada pilih-pilih lah musuh. Tergantung khilafahnya tegak di mana gitu. Kalau khilafahnya tegak di Pakistan ya pasti itu deket tuh langsung diperangi gitu ya. Tapi kalau tegaknya di Indonesia ya deket juga lah ke India ya gitu. Dibandingkan kita ke Amerika masih jauh ya. Tapi Amerika ada di mana-mana bisa kita serang dan menyerang kapanpun. Mengapa Amerika tidak mampu ah, menghalau kebangkitan Cina? Ya artinya kan setiap negara itu dia jadi gini, hegemoni itu kan bukan apa namanya, nongkrongin 24 jam gitu ya. Ya negara itu pasti terus berdinamika gitu. Nah, bahwa ada Amerika berusaha mencegah semakin kuat itu juga melalui mekanisme alamiah gitu ya. Eh, ya apalagi ini bicara state to state ya, tidak bisa saling mempengaruhi secara langsung apalagi dia hubungannya bermusuhan. Ya, faktanya memang Amerika berusaha mencegah, tapi ya Cina lebih kuat lagi untuk berusaha maju gitu. Terjadinya perang tarif kemarin itu kan salah satu cara ya, bagaimana Donald Trump itu secara vulgar itu eh, mengancam Cina naikin naikin lagi ya. Cina juga merasa sudah pede untuk melawan, dilawan juga. Tapi kan dealnya kan muncul kan, dan dealnya Cina masih tetap ngalah gitu ya, ngalah dikit gitu ya. Eh, dan Amerika menurunkan arogansinya. Gitu. Itu kan salah satu cara. Bagaimana kemudian Amerika mencegah Cina itu secara ekonomi terus merangsak gitu. Ya dia dilakukan salah satu perang target. Contoh lain misalkan pembatasan-pembatasan keterlibatan Cina dalam misi-misi internasional. Ketika ada konflik ya, tentu Amerika pilih gitu. Apakah ini diselesaikan via NATO atau via PBB gitu. Kalau via PBB Cina bisa masuk. Tapi kalau via NATO Cina nggak boleh ikut. Gitu ya. Makanya seringkali kan penyelesaian konflik internasional itu tidak selalu melalui mekanisme PBB gitu. Kayak kasus Irak gitu ya, kasus Libya gitu. Kasus Suriah, Amerika, oh NATO aja, PBB Hore aja gitu ya. Supaya tadi Cina itu nggak bisa ikutan karena dia bukan anggota NATO gitu. Jadi Amerika batasi keterlibatan hanya sekutu-sekutunya. Gitu. Termasuk juga misalkan Amerika nanti kan ini ya namanya negara ya melihat situasi dan kondisi dan perkembangan kayak melonggarkan Jepang. Kita udah singgung ya. Kenapa Jepang yang dulu betul-betul dicegah supaya menjadi negara kuat ya oleh Amerika kan dilonggarkan. Boleh lagi punya tentara yang punya potensi ekspansif gitu ya, bukan hanya pasukan bela diri. Kenapa? Ya untuk bisa mencegah kekuatan Cina gitu. Jadi Cina itu dicegah dari arah timur oleh Jepang, Korea ya, di situ ada Amerika. Nah, di arah selatan itu ada India dan Pakistan. Dari arah barat, nah, itu ada negara-negara Asia Tenggara. Gitu. Jadi memang dikepung gitu supaya tidak kuat. Nah, sama juga dengan dunia Islam ya. Jadi ya tentu sebagai sebuah ideologi kan Islam berusaha untuk muncul, untuk bangkit. Tapi Amerika bikin cara gimana supaya Islam itu tidak muncul secara ideologis. Ya. Kemarin kan muncul war on terrorism, war on radicalism ya. Kemudian baik secara langsung militer melalui agen-agen mereka atau bahkan juga secara soft power ya dengan apa pendidikan eh, bantuan-bantuan yang sifatnya soft ya gitu, sama USAID dan mengapa Pakistan tidak mendirikan khilafah ya belum aja. Eh, Gerakan khilafah di Pakistan ada cuman kan belum cukup ya untuk bisa menjadikan Pakistan itu negara khilafah.
Karena kan khilafah itu ada prasyarat ya. Di kitab Nizam Hukmi sudah dibahas ya kitab Nizam Hukmi. Belum ditelah, sudah ya. Itu ada pembahasan yang menarik. Kebetulan saya kemarin lagi membahas itu. Eh, jadi ada 4 syarat ya bahwa negara khilafah itu bisa ditegakkan. Apa saja silahkan ikuti kajiannya. Jadi emang belum belum cukup. Dari Ibu atau Mbak Utami atau Bapak Utami ya Bu. Eh, apakah saat ini di Indonesia atau Bapak apa ini bicara, dipengaruhi oleh Amerika dan Cina secara politik atau Amerika saja Cina ekonomi? Ya, perasaan sudah kita bahas ya. Jadi sempat ada kajian, saya lupa apa ya lembaganya. Jadi memang Indonesia itu secara politik keamanan masih Amerika. Ya. Sedangkan Cina itu memang ekonomi. Itu sudah ada kajiannya. Eh, indikasinya dari mana? Ya kalau secara ekonomi real ya. Investasi Cina terutama di bidang-bidang energi yang baru ya, nikel dan batu bara gitu ya. Dan juga infrastruktur, apalagi pada masa Jokowi itu sangat kuat. Amerika masih tetap ada kerjasama di bidang ekonomi, tapi dalam skala-skala yang tertentu ya, minyak, emas itu masih Amerika. Tapi dalam konteks politik ya, dan juga keamanan kita itu masih di bawah kontrol atau pengaruh Amerika Serikat. Partai-partai politik yang sekarang ada itu kalau kita lihat ya, kemarin memang ada kunjungan tuh dari Perdana Menteri Cina ya ke Indonesia. Ya. Cuman kan eh, bahasannya itu hanya apa namanya bahasan ekonomi. Tapi kalau kunjungan-kunjungan utusan dari Amerika Serikat, ya duta besar atau menteri-menteri itu memang bicara terkait dengan politik dan keamanan. Amerika akan selalu memastikan eh, bahwa penguasa di Indonesia itu dia tidak mengganggu kepentingan Amerika di Indonesia dan di kawasan. Nah, di bidang keamanan lebih clear lagi ya. Latihan-latihan militer dengan Amerika itu terus berlangsung sampai sekarang. Ada Garuda Shield itu tiap tahun ya. Udah ke berapa 10 atau 11. Dan dengan Cina nggak pernah kita ada latihan militer. Sempat ada wacana cuman ya kalaupun ada itu skala-skala kecil. Hanya diskusi-diskusi kecil saja. Bukan latihan militer yang sifatnya masif ya. Kemudian Pak Norman, berudulnya ada terus ya. Oke, gak apa-apa lah. Yang ngacung nanti aja lah. Atau sekarang. Bentar, bentar. Kita kasih kesempatan dulu Ustaz kalau memang masih ada waktu untuk yang bertanya langsung. Pak Norman Oke. ini di kesempatan kedua, ya mungkin nanti kita tunggu kalau cocok waktunya masih tersedia. Kita harap Ustaz Budi Mulya masih bisa menjawab nanti. Ini ada dua, ini, oh, ini ada, ini ibu nih ya, nggak ada namanya jadi bingung kita ini. Ya silakan Ibu yang ngacungkan tangan ini. Oke, jazakumullah khair. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, izin bertanya, Ustadz, masih tentang konflik India-Pakistan. Eh, Ustadz sering ketika kita membahas tentang Cina, itu dengan segenap potensinya, Ustadz kan mengatakan bahwa Cina itu memang sampai hari ini tidak mengambil peran gitu untuk kemudian menguji coba militernya. Tapi ketika pada konflik India-Pakistan ini kan tidak lagi seperti itu, begitu. Bahwa kemudian ternyata ya diklaim jet buatannya Cina berhasil menjatuhkan eh, apa namanya jet Rafale punya eh, Perancis yang digunakan oleh India. Nah, ini kemudian apakah Cina itu akan
akan serius begitu untuk kemudian mengembangkan militernya, untuk kemudian menguji cobakannya dalam skala global begitu, untuk kemudian dia mengambil peran yang beberapa waktu yang lalu dia tidak ambil begitu. Kalau masalah ekonomi dan bagaimana kemudian ekonominya mulai apa namanya merambah wilayah dunia itu kan sudah gitu. Tapi kan kemudian Ustadz sering mengatakan bahwa Cina belum belum bisa dikatakan belum terukur begitu kemampuan militernya. Nah, ini hari kan sudah begitu. Apakah kemudian ini akan terus sehingga potensi bahaya itu akan memang semakin nyata gitu. Potensi Cina itu memang benar-benar akan menyaingi Amerika itu semakin nyata. Apakah seperti itu? Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dulu Ustadz memberikan satu bagan gitu bahwa ketika ada negara A dan negara B berkonflik tidak bisa disimplifikasi hanya tentang A dan B begitu. Kita harus melihat siapa di belakang A dan siapa di belakang B. Nah, ketika konflik India Pakistan ini juga tampaknya begitu kan gitu bahwa ini tidak tentang India dan Pakistan saja, tapi ada nama-nama besar lain di belakang mereka gitu. Kalau kita bicara tentang India, India membawa nama Perancis, begitu kemudian Rusia juga kemudian drone yang dipakai itu juga buatannya Israel begitu. Nah, ketika kemudian India melibatkan begitu banyak negara besar di belakangnya, begitu sebagai penopang alutsistanya, apakah ini kemudian artinya India itu serius begitu dalam konflik ini? Dan ketika serius, itu apakah kemudian konflik ini akan berujung pada perang nuklir atau seperti apa, Ustadz? Ya memang kemudian kalau kita lihat hari ini, Ustadz tadi sudah menyampaikan ada banyak seruan mengemuka gitu ya, untuk gencatan senjata. Tapi kan tidak dipungkiri di beberapa daerah juga masih meletup begitu. Ada yang pemboman begitu di beberapa daerah begitu. Nah, apakah kemudian memang ini India tidak main-main begitu membawa konflik ini atau seperti apa dengan dia membawa nama-nama besar di belakangnya? Ada beberapa banyak negara besar yang diajak kerjasama untuk menopang alutsistanya. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, eh memang ini menjadi atau tampak itu bagi siapa saja yang melihat ini tampak perang perang senjata gitu ya, perang perang jualan senjata gitu. Tapi bagi rakyat sipil ini kan neraka gitu. Ada banyak kehilangan, ada banyak nyawa yang tidak bisa terbayar dengan uang gitu, tidak bisa tergantikan dengan uang. Nah, bagaimana kemudian menyadarkan ya masyarakat, terutama ketika mereka di daerah konflik gitu bahwa mereka di depan mereka adalah eh, apa namanya pembantaian atau apa bahaya yang mengintai gitu. Jadi dia minta untuk lebih menaikkan taraf berpikir jelas jelas susah begitu. Tapi kan kemudian ini kita harus tunjukkan begitu bahwa yang jadi korban ya rakyat begitu. Sementara kemudian negara-negara pemasok senjata ya ya mereka justru dapat iklan gratis gitu ya dengan perang ini gitu ya seperti kemarin apa namanya jet J10-nya Cina jadi iklan gratis begitu dengan klaim bahwa berhasil menjatuhkan Rafale terus kemudian seketika kan sahamnya melonjak begitu. Nah, tapi bagi rakyat ini kan kembali ini seperti neraka begitu. Mereka yang kemudian ya benar-benar dibantai begitu. Nah, ini meningkatkan level berpikir di tengah masyarakat yang konflik ini kan tidak mudah. Oke, bagaimana itu? Oke, sampun jazakumullah khair. Ya, eh, yang pertama, ya betul bahwa eh, problem dari Cina itu adalah bagaimana dia bisa membuktikan bahwa perkembangan alutsista Cina itu teruji gitu. Eh, ya kemarin itu case-nya blessing sky aja ya, kebetulan gitu. Karena kalau Amerika dia mau uji coba senjata ya dia bikin perang, bikin konflik gitu. Eh, Kalau Cina kan tipikalnya bukan tipikal seperti itu. Dan Cina memang belum menjadi negara yang secara khusus berorientasi ke arah industri militer. Beda dengan Amerika Serikat. Memang dia jualan senjata.
seperti itu. Makanya kemudian ya tadi saya sebut itu hanya kebetulan saja dia dipakai gitu ya pada saat eh, insiden antara India dan Pakistan dan ya kebetulan juga. Ini kan banyak faktor ya kalau dalam perang gitu. Apakah memang pesawatnya atau memang pilotnya gitu ya atau mungkin strategi perangnya itu harus kalau mau dihitung kan harus diukur secara komprehensif gitu ya. Karena kalau pesawatnya canggih tapi pilotnya nggak berpengalaman kan sama aja ya. Atau pesawatnya canggih, pilotnya berpengalaman tapi strategi perangnya salah ya kalah juga. Jadi banyak faktor. Cuman yang pasti pesawatnya jatuh gitu ya, yang punya Perancis, pesawat Cina-nya. Hanya orang kan melakukan simplistik ya. Eh, ya, tapi itu membuktikan bahwa senjatanya Cina itu setidaknya bisa dipakai buat perang gitu. Eh, bahwa apakah kalau itu diteruskan, ya ini kan baru insiden ya, hanya der sesaat gitu ya. Karena kalau misalkan mau beneran teruji ya sama juga dengan barang elektronik atau mobil gitu ya, otomotif ya itu harus terus menerus kan gitu. Sehingga dia diuji lagi ya, perang lagi, perang sehingga kemudian kualitasnya terjaga. Nah, jadi kalau pertanyaannya apakah akan serius uji coba militer ya secara internal pasti industri militer Cina itu terus dikembangkan karena memang Cina punya kepentingan untuk ya setidaknya tadi di dalam negeri dia memperkuat kekuatan militernya. Dan walaupun memang orientasinya tadi ya belum ke industri militer, cuman Cina itu memang punya potensi ke arah sana. Cuman tadi masalah uji coba itu kalau dalam skala perang saya masih melihat ya dalam konteks historis itu kemudian Cina itu memang belum belum punya pengalaman untuk melakukan peperangan. Jadi kalaupun ada tadi insiden-insiden yang sifatnya kebetulan. Apa ke depannya Cina akan bikin perang gitu ya untuk mengujinya? Ya ini yang masih tanda tanya besar. Kalau Amerika itu sudah terbukti. Apakah ini menjadikan potensi Cina semakin? Ya memang betul. Kan dari awal kita sebut bahwa Cina itu kan emerging power, negara yang secara kekuatan terus menguat. Namanya emerging itu ibarat tunas ya. Tunas itu kan sudah kelihatan. Ketika memang supporting untuk tumbuhnya itu ada, ya dia akan semakin tumbuh, semakin nyata. Dan itu kalau lihat dari grafik ya, eh, setidaknya on the track lah. Cina itu menjadi negara semakin kuat on the track. Belum ada apa namanya, ya bukan cacat ya, belum ada beloknya lah gitu. Kemarin misalkan diuji dengan corona ya, itu kan dari Cina juga kan, awalnya ya. Tapi ya ternyata dia juga berhasil bangkit ya untuk bisa kembali melanjutkan proses industrialisasi dalam bingkai komunismenya. Dan sekarang apa namanya terus semakin menguat. Sebagai maklumat ya, ini saran aja. Ada tulisannya Dahlan Iskan itu this way tiap hari itu kan dia sering datang ke Cina. Saya tuh sering baca cerita-cerita dia di Cina itu ya. Eh, itu menarik gitu untuk memperhatikan bagaimana kemajuan teknologi yang dilakukan di Cina. Melebihi dari apa yang sudah atau yang sedang dilakukan di Barat. Gitu. Mulai dari industri kesehatan, otomotif, ya, macam-macam gitu. Itu juga menarik untuk kita terus perkaya maklumat. Yang kedua, ya bahwa Cina, India, Pakistan itu membeli senjata dari berbagai negara itu belum tentu bahwa negara itu eh, support terhadap kebijakannya gitu ya. Atau tadi disebut di balik mereka itu ada negara-negara itu belum tentu gitu.
Karena bisa saja itu bagian dari strategi militer. Seperti Indonesia misalkan, untuk mencegah embargo dari Amerika, Indonesia melakukan diversifikasi persenjataan gitu. Karena dulu Indonesia belajar zaman Orde Baru, kita bergantung militer ke Amerika. Ketika ada kasus Timor Leste, ya, kita diembargo, akhirnya senjata kita kan lumpuh. Dari situ kita belajar bahwa oke, kita juga beli senjata dari negara lain, dari Rusia, Sukhoi, dan dari Prancis, Rafale, dari Brazil, gitu, dari Korea, gitu. Itu untuk diversifikasi. Ketika memang negara itu belum punya kemampuan industri militer sendiri. Eh, Idealnya dia kalau punya ya industri bikin senjata sendiri gitu, ideal. Gitu. Jadi kalau ada perang ya dia siap dengan kemampuan sendiri. Tapi kalau diversifikasi kan di embargo setidaknya dia punya senjata yang lain. Nah, cuman ya tetap bergantung ke negara yang eh, memproduksi senjata itu. Gitu. Nah, saya melihat apa yang dilakukan oleh India Pakistan itu kurang lebih sama. Bukan berarti bahwa di balik India itu ada Prancis, ada Rusia gitu, atau di balik Pakistan itu ada Cina dan seterusnya. Tidak sesimpel itu gitu ya. Karena kan kita harus pertanyakan apa kepentingan Prancis terhadap konflik antara India Pakistan atau apa, itu nggak ada indikatornya gitu, indikasinya tuh nggak ada. Yang ada adalah bahwa keduanya itu adalah sekutunya Amerika, itu yang pasti. Makanya kitab ini juga menggariskan bahwa memang pengaruh adidaya di Asia Selatan itu nggak ada kecuali Amerika Serikat. Rusia itu nggak ada jejaknya, kalaupun ada ya tadi tidak signifikan, dianggap sebagai pengaruh adidaya. Bahwa India ikutan bridge ya barengan dengan Rusia dan itu ada Cina juga gitu ya. Tapi kan bridge itu juga tidak menjadi sesuatu yang signifikan gitu dalam dalam apa dinamika di kawasan Asia. Yang pasti bahwa Pakistan dan India itu ada konflik, ada latar belakang sejarah. Kemudian mereka eh, penyebab konflik itu adalah latar belakang sejarah. Tapi ketika mereka konflik selalu bisa dihentikan ketika memang ada kepentingan Amerika untuk menjaga atau membendung kekuatan China. Itu yang kedua. Eh, Ya, apakah mungkin terjadi perang nuklir? Ya, kalau mungkin mungkin. Cuman eh, ya perang nuklir itu kan apa ya? Kalau istilah Jawanya itu PJTB, ya. Mati siji, mati kabeh. Perang semesta ya, semuanya mati. Itu pasti dicegah gitu. Kecuali memang pemimpin-pemimpinnya sudah di luar nurul, di luar nalar, nah, apa, gitu. Nalar ya, di luar nalar. Gitu. Eh, Pemimpin yang sudah apa namanya ya sudah gila gitu, dia tidak lagi berpikir tentang nyawa manusia ya. Selama pemimpin-pemimpin negara itu rasional ya, masih ada rasio pun dikit gitu, itu pilihan nuklir itu menjadi pilihan terakhir ya. Dan memang saya kemarin nggak sengaja itu baca postingan tentang insiden-insiden yang hampir terjadi perang nuklir gitu. Ternyata memang diselamatkan oleh hal-hal yang sifatnya simpel juga gitu. Ada salah nerjemahin lah, ada salah gitu. Tadinya mau perang nuklir gitu. Ya walau alam apakah itu pertolongan dari Allah juga ya, sehingga nuklir itu tidak pijit gitu ya. Salah kode, salah apa. Proses sederhana. eh, Pemimpin Pakistan sekarang ya, ini kan juga tidak 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 gila. Gitu. Emang Modi itu agak gila, agak gila, terutama dalam konteks dia terhadap Islam. Cuman kan dia juga harus berpikir ketika perang nuklir itu terhadap negara tetangganya kan impact-nya juga akan berimbas ke negara dia. Karena nuklir itu nanti bicara radiasi, macam-macam. Kalau dia masih mikir dia akan berusaha untuk makanya nuklir itu menjadi deterrence ya, istilahnya. Jadi senjata pencegah. Orang punya senjata nuklir supaya takut gitu.
bukan untuk digunakan. Jadi senjata itu tidak selalu untuk digunakan. Kadang orang itu butuh senjata untuk membuat orang lain takut. Gitu. Itu namanya efek deterrence, ya, efek pencegahan. Jadi tidak selalu punya senjata itu. Bisa juga punya senjata itu untuk supaya eh, orang lain takut dan terjadilah perdamaian. Bahasa Al-Qur'annya kan gitu ya. Kita pancakan kuda-kuda itu untuk membuat mereka gentar, bukan untuk memerangi mereka, bikin gentar. Kalau dengan gentar itu tidak terjadi perang, eh ya itu resiko sipil ya di daerah konflik. Ya gimana lagi? Karena kalau dalam situasi perang itu memang memang itu yang terjadi gitu. Ada pasti akan ada bahaya buat sipil. Walaupun ya secara regulasi internasional kan dibuat hukum perang ya, hukum humaniter. Ada konvensi Geneva yang mengatur tentang hukum humaniter ya, membedakan antara kombatan dengan non kombatan gitu, ya. Larangan. Jadi ada dua yang diatur di hukum humaniter itu. Pertama adalah tentang larangan dalam perang, larangan membunuh wanita, anak-anak, petugas medis, petugas keagamaan gitu ya. Nah, itu ada larangan-larangan. Yang kedua adalah tentang ada larangan tentang penggunaan senjata. Jadi senjata itu diatur, jangan senjata-senjata yang terlalu apa? Terlalu bahaya. Kalau saya sebutnya berperanglah dengan baik dan benar gitu ya. Berperanglah dengan bermartabat gitu. Jangan senjata pemusnah massal, jangan senjata kimia, jangan senjata biologi, senjatanya yang konvensional. Ya tetap aja bikin orang mati tapi matinya dengan baik gitu. Itu yang bisa diatur gitu dalam hukum humaniter. Memang absurd ya. Ya memang itu resiko dalam situasi perang itu ya seperti ya walau. Ya, Alhamdulillah. Eh, Kira-kira masih ada waktu, Ustaz? Ini ada dua pertanyaan lagi sebagai pertanyaan penutup kayaknya nih, saya. Karena minggu depan kita ke Afrika ya pindah. Insya Allah. Sudah selesai ini India. Mengapa India memilih damai dengan ya tadi udah dijelaskan. Jadi emang didamaikan oleh Amerika ya. Eh, enggan melakukan ekspansi. Karena kalau tetap makanya status di Kashmir itu di status quo kan ya. Karena kalau saling pakekeh kalau orang Sunda itu saling apa kekeh ya, bahasa Indonesia ini. Bersikukuh kekeh jadi kukuh. Bersikukuh terhadap ini punya India, ini punya Pakistan ya nggak akan selesai gitu. Karena itu memang wilayah yang settingan awalnya itu keliru gitu. Ini sama dengan case di Palestina, yaitu harus ada perubahan konstelasi internasional dulu, gitu. Itu sisa-sisa kolonialisme, gitu. Sisa-sisa penjajahan itu akan menyisakan wilayah-wilayah konflik dengan batas-batas nation state, gitu. Itulah yang terjadi di Kashmir, itu yang terjadi di Kurdi, ya. Itu yang terjadi di Palestina, gitu. Ada wilayah-wilayah pemetaan kolonial yang apa? Yang menyisakan konflik dan untuk merubahnya ya harus ada perubahan konstelasi internasional. Kalau India sudah jadi negara adadaya bisa atau Cina jadi negara adadaya dia tinggal tinggal ambil aja kan gitu. Pakistannya kalahin selesai kan gitu. Eh, ya dia belum cukup ya, belum cukup untuk melakukan ekspansi itu belum cukup gitu karena di belakang itu masih ada Amerika sebagai bosnya gitu ya. Pakistan punya nuklir, Cina juga punya nuklir, jadi banyak pertimbangan lah untuk langsung melakukan proses ekspansi. Terakhir dari Bu atau Mbak tadi, hmm, apa dampak negatif bergabung nuklir? Positifnya jadi kuat punya nuklir ya. Negatifnya kalau meledak ya mati semua. Ya punya senjata deterrence itu senjata canggih itu ya harus bisa menjaga.
Itu dampak negatif nggak punya senjata. Tapi ya harus negeri Muslim itu harus punya dan harus punya keahlian nuklir. Ya. Jadi harus ada itu fardu alal kifayah ya, umat Islam punya kemampuan teknologi. Karena sekarang faktanya itu sudah menjadi senjata tercanggih dan senjata deterrence gitu. Jadi harus positif ya bahwa ada negatif ya kebocoran radiasi. Kalau radiasi itu bisa nggak punya keturunan macam-macam ya itu harus semakin belajar untuk menanggulangi dampak negatifnya. Apakah Pakistan? Ya, Pakistan itu ya kalau istilahnya menjadi salah satu daerah konsentrasi dakwah, daerah majal. Kenapa? Karena jumlah penduduknya banyak, potensi kapabilitas negaranya juga kuat ya. Jadi memang rumah yang baik seperti itu. Nah, tinggal kan ya kita doakan mudah-mudahan para pengemban dakwah di Pakistan bisa semakin masif dan bisa jadi titik tolak tegaknya khilafah di Pakistan. Insya Allah. Bismillah. Wallahu a'lam. Ya, Alhamdulillah. Ini mau kita langsung tutup, Tan, atau mau ada lagi yang mau disampaikan? Ya, insya Allah itu tentang anak benua India. Ternyata dua pertemuan selesai. Insya Allah nanti kita lanjutkan ke Oke. Afrika. Afrika agak gelap-gelap nih. Gak banyak orang tahu. Tapi penting juga kita pahami tentang Afrika ini. Kadang kita juga di hubungan internasional ya. Kalau ada mata kuliah pilihan Afrika itu banyak yang nggak mau ngambil ngapain gitu. Tapi ya sebagai bagian dari dunia Islam kita penting juga. Insya Allah. Kita bahas